Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Imamati, mahasiswa Magister Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan NIM 21098714990. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan bagaimana upaya untuk membangun mentalitas juara anak di tengah merosotnya manusia Indonesia. Sebelum kita membangun mentalitas juara anak, kita perlu mengenal diri anak terlebih dahulu. Pertama, mengenal diri anak dengan bijaksana. Maksudnya, kita tidak boleh menyederhanakan bahwa diri anak hanya sebatas jasad atau sisi luarnya saja. Lalu yang kedua, kenali jiwa. Karena jiwa merupakan unsur penting dalam diri. Karena jiwa sendiri merupakan pembeda antara manusia dan hewan. Lalu yang ketiga, kenali diri beserta potensi-potensinya. Nah, di sini kita didik dan kembangi potensi-potensi yang dimiliki anak ke arah yang lebih matang secara maksimal. Selain itu, perlu diketahui bahwa perlu adanya keseimbangan dalam mengelola potensi diri. Karena pengembangan potensi diri ke arah yang seimbang akan membentuk mentalitas yang baik. Sedangkan jika mengembangkan potensi diri ke arah yang tidak seimbang, akan mengakibatkan tumbuhnya mentalitas buruk. Jadi, dari pernyataan ini sendiri dapat disimpulkan bahwa potensi dan mental saling berhubungan satu sama lain. Lalu, apa itu mental? Mental adalah stabilitas jiwa yang mendasari seseorang untuk bertindak, baik yang bersifat baik maupun buruk. Jika bentuk dari tindakannya baik, maka disebut mental baik. Nah, sebaliknya, jika bentuk tindakannya buruk dan merugikan baik diri maupun sesama, maka disebut mental buruk. Sedangkan mental juara yaitu mental yang dibutuhkan untuk menjadikan seseorang hidup terasa lebih hidup. Nah, ciri-ciri mental juara yang pertama, punya tujuan dan orientasi, yaitu memiliki tujuan baik tujuan berjangka pendek maupun yang jangka panjang. Lalu yang kedua, motivasi dan daya juang. Nah, mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, munculnya motivasi ditunjukkan dari adanya rasa atau feeling yang berbentuk aksi dari adanya tujuan. Lalu yang ketiga, tidak takut gagal. Nah, orang yang bermental juara siap menerima segala yang terjadi termasuk kegagalan. Yang keempat, mampu mengelola tekanan. Karena tekanan bisa datang dari mana saja, oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengelola tekanan menjadi spirit yang dapat memacu daya juang. Yang kelima, berdoa dan bertawakal. Orang yang memiliki mental juara sudah membiasakan diri untuk selalu berdoa sebelum melakukan suatu hal dan tidak melupakan adanya kuasa ilahi. Setelah terbentuknya diri anak, maka lanjut ke pembentukan mentalitas juara pada anak, yaitu dengan cara yang pertama, menyadari bahwa di dalam diri terjadi tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Kedua, mendasari pembentukan mental anak dengan landasan ketuhanan yang kuat. Ketiga, melandasi pembentukan mental anak dengan cara pandang bahwa manusia di dunia amatlah lemah dan hina. Yang keempat, landasi pembentukan mental anak dengan memberikan peluang-peluang bagi timbulnya kesadaran akan keunggulannya sebagai makhluk terbaik. Artinya, harapan menjadi juara terbuka bagi siapa saja. Agar mentalitas juara dapat tercapai, perlu diketahui bahwa dibutuhkan dukungan dari pendidikan mental. Pendidikan mental merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan untuk memelihara, melatih, membimbing, dan mengarahkan batin serta watak manusia atau mental yang lebih baik supaya menjadi manusia seutuhnya. Nah, arti dari manusia seutuhnya sendiri adalah sosok manusia yang mempunyai kekuatan baik fisik maupun psikis dan mampu mengadakan perubahan-perubahan dalam tingkah laku dan sikap di masa yang akan datang di dalam lingkungannya. Pendidikan mental dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengembangkan potensi-potensi diri.
Nah, perlu adanya keseimbangan dalam mengembangkan potensi diri, baik di dunia maupun akhirat. Lalu yang kedua, mengambil nilai-nilai dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi perlu diambil hikmah dari masalah yang ada, serta selalu melibatkan Tuhan di setiap keadaannya. Yang ketiga, memulai suatu hal dengan cinta. Dengan memunculkan kesenangan dan kegembiraan, maka akan memberikan tekad dalam menyelesaikan hal yang dikerjakan, baik dalam waktu singkat ataupun panjang. Yang keempat, mengembangkan sikap optimis dan progresif, atau memunculkan pandangan jauh ke depan dan mampu memberikan penilaian terkait hasil yang akan dicapai. 5. Mengembangkan inovasi-inovasi. Mental juara adalah mental yang tidak mudah kaget akan adanya inovasi. Nah, sebaliknya, mental ini akan menjadi pelopor bagi terwujudnya inovasi-inovasi. Yang keenam, mengembangkan fleksibilitas dan toleransi. Jadi, menanamkan sifat fleksibel dalam menghadapi segala permasalahan dan menghargai perbedaan. Yang ketujuh, menanamkan sifat ulet, yaitu sifat yang senantiasa siap menjalani latihan hidup. Selain itu, yang menjadi tolak ukurnya itu adalah produktivitas. Lalu yang ke-8, sabar dan doa. Selalu sabar dalam menjalani segala hal, serta tetap terus berdoa. Nah, sayangnya pendidikan mental saja tidaklah cukup untuk membangun anak yang berprestasi, di mana saat ini masih banyak anak yang gagal meraih cita-citanya, dan umumnya mereka gagal ketika di fase memulai. Sebab banyaknya anak yang gagal meraih cita-citanya, yang pertama, karena membuat persepsi yang salah. Umumnya, setiap orang selalu membuat kata-kata terkait dengan apa yang akan dikerjakan. Nah, tanpa disadari, kadang kata-kata yang dibuatnya ini justru membuat persepsi yang membebani diri sendiri. Akibatnya, pekerjaan yang dipersepsikan itu justru menjadi beban yang berat, sehingga menjadi tidak tuntas atau tidak selesai. Contohnya, seperti aku akan belajar. Kata ini sering dipersepsikan sebagai beban atau hukuman. Nah, anak-anak ketika mendengar kata belajar seolah sudah merasa beban. Akibatnya menjadi terasa berat, sehingga tidak nyaman dalam belajar dan cenderung menghindarinya. Merasa bahwa tujuan yang ingin dicapai berat, karena merasa kesulitan, terlebih lagi jika di awal sudah mempersepsikan bahwa diri kurang mumpuni, sehingga merasa tujuan yang akan dicapai berat. Ragu dengan keberhasilan atau takut gagal. Ragu atau takut gagal bisa menciptakan penundaan, yaitu ketika seseorang mempersiapkan suatu hal dan menemukan kegagalan dalam proses mencapai tujuan tersebut, maka akan muncul rasa ragu akan apa yang sudah dilakukannya. Jadi, solusi agar terbentuknya mentalitas juara dan prestasi pada anak yaitu yang pertama, mengarahkan anak untuk mulai dari sekarang, karena sukses ataupun prestasi bukan merupakan pemberian ataupun warisan, melainkan kerja keras tanpa lelah yang dimulai dari menebar cita, lalu merawatnya, hingga menghasilkan buah-buah kesuksesan. Oleh karena itu, perlu untuk dimulai dari sekarang. Lalu yang kedua, menanamkan persepsi positif. Nah, jadi mulai membuat kata-kata, menanamkan kepada anak bahwa kita harus menyebutkan kalimat-kalimat yang persepsinya positif, agar sang anak belajar menjadi menyenangkan dan tidak menjadi beban. Contohnya seperti saya mau berkarya, ataupun saya mau merintis prestasi. Lalu yang ketiga, menghindari mindset kegagalan adalah hal yang buruk. Nah, jadi sebaiknya kegagalan-kegagalan yang ada terus dijadikan menjadi pembelajaran, dan tanamkan mindset bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, karena hanya orang bermental sukseslah yang memandang kesalahan dan kegagalan secara positif. Dari situlah sebenarnya semua kesuksesan dan prestasi berawal. Sebaliknya, orang yang lemah mentalnya selalu mudah untuk membuat keputusan gagal, terlebih ketika menghadapi suatu kesulitan atau kesalahan di tengah perjuangannya merebut cita-cita.
Lalu yang terakhir, arahkan anak untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil. Nah, karena orang yang sukses atau berprestasi memulai suatu hal dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, dari hal kecil inilah yang akan membuat seseorang cakap akan suatu hal yang hasil akhirnya akan membuat orang tersebut sukses dalam bidangnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.